Halo guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Siapkan diri kalian, mari kita mulai. Berabad-abad yang lalu, samudra masih menyimpan misteri yang diwarnai dengan kisah angker seperti adanya monster laut. Ini menyebabkan penjelajahan samudra menjadi petualangan yang dianggap menantang. Salah satu makhluk yang muncul dalam cerita dari masa lalu adalah duyung. Mitologi duyung cukup bervariasi dengan penggambaran yang berbeda, juga asal-usul dan kepribadian yang berbeda-beda. Sosok ini dicatat sebagai manusia setengah ikan, terkadang membawa sisir dan bernyanyi untuk menarik perhatian para pelaut. Ini menyebabkan perhatian para pelaut teralihkan hingga kapal yang dibawanya pun karam. Salah satu penggambaran duyung terdapat dalam mitologi Odyssey yang berasal dari Yunani kuno. Terdapat karakter siren. Pelaut digambarkan memiliki tubuh berbentuk burung dan terbang sambil merayu para pelaut. Meskipun siren memiliki kepribadian yang kejam, dalam beberapa versi juga diceritakan juga melakukan hal baik. Misalnya, siren membantu para pelaut menemukan jalan saat tersesat. 526 tahun yang lalu, tepatnya pada 9 Januari 1493, Christopher Columbus melihat makhluk aneh dalam perjalanan di dekat Republik Dominika. Makhluk itu digambarkan seperti halnya duyung. Hewan laut yang ditemukan Columbus saat ini dikenal sebagai manatel. Mamalia ini berada dalam ordo Sirenia, nama yang diambil dari sosok siren. Siren pada awalnya merupakan perempuan pelayan dari Persephone yang merupakan putri Zeus dan Demeter. Ketika Persephone diculik oleh dewa kematian Hades, Demeter memberikan sayap kepada siren untuk mencari Persephone. Namun, pencarian itu tak membuahkan hasil dan membuatnya menyerah dan tinggal di pulau Anthomoisa. Di sekitar pulau itulah siren selalu mengganggu para pelaut yang lewat. Ketika Odysseus melewati daerah tersebut, pahlawan dalam perang Troya itu menyuruh para krunya untuk menyumbat telinga agar tak mendengar nyanyian siren. Suara nyanyian dari siren memang bisa membunuh dan menjerumuskan para awak kapal. Dalam kisah yang ditulis Homer, Odyssey buku ke-12, terdapat 2 siren di sebuah pulau di laut barat antara Aaka dan bebatuan Scella. Jumlahnya biasanya bertambah menjadi 3, dan mereka berlokasi di pantai barat Italia, dekat Napoli. Versi ini juga mengatakan bahwa siren merupakan putri dewa laut Porges atau dewa sungai Achelous oleh salah satu Muses. Siren tentu hanyalah karakter dalam cerita yang beredar pada masa lalu. Namun, cerita mengenai duyung menjadi ramai dibicarakan saat Christopher Columbus mencatat pernah bertemu putri duyung. Dia menulis bahwa duyung itu berada di sekitar Dominika, tetapi dengan wujud yang berbeda dari penggambaran umumnya yang dikenal cantik. Meski begitu, ada dugaan bahwa yang ditemui Columbus adalah lembu laut atau manatel. Hewan ini memang bergerak lamban dan berperut besar. Catatan tentang bertemunya Columbus dengan duyung merupakan pertama di Amerika Utara. Seiring berjalannya waktu, ahli biologi kemudian memasukkan manatel dalam ordo Sirenia. Dalam ordo ini, selain manatel juga ada makhluk laut yang di Indonesia juga dikenal sebagai duyung, yaitu dugong. Bentuknya hampir mirip dengan manatel, namun terdapat sedikit perbedaan antara keduanya. Manatel memiliki badan lebih besar dari dugong. Manatel dapat mencapai berat 5 ton dengan panjang 3 hingga 4 meter. Sementara dugong hanya separuhnya saja dan panjangnya 2,7 meter. Sementara itu,
bentuk mulut Manatee lebih bulat daripada dugong, dan mulut dugong bentuknya lebih panjang ke arah bawah. Untuk bentuk sirip, Manatee memiliki bentuk sirip yang berbentuk setengah lingkaran, sedangkan dugong lebih berbentuk terbelah di tengah-tengah. Dalam Islam ternyata putri duyung pernah disinggung, yaitu dalam kitab-kitab dalam Islam oleh para ulama terdahulu. Tiap kitab tersebut memiliki sebutan yang berbeda-beda untuk merujuk pada makhluk mitologi hewan laut setengah manusia dan setengah ikan tersebut. Salah satunya Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani yang menyebut putri duyung dengan sebutan Admiyatul Bahr atau manusia laut. Lain halnya dari kitab Hayah al-Hayawaan Jilid 1 yang disusun oleh bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Kitab tersebut memang banyak membahas tentang berbagai jenis hewan di dunia yang unik dan langka, namun mungkin keberadaannya sudah punah. Salah satu yang dibahas adalah soal putri duyung. Kitab karangan ulama Mesir bermazhab Syafi'iyah tersebut menyebut putri duyung dengan istilah Insanul Ma dan Syaihul Bahr sebagai sebutan putri duyung yang jantan. Keberadaan putri duyung dideskripsikan dalam kitab ini berada di Laut Syam pada beberapa waktu. Mengenai deskripsi putri duyung dalam kitab Hayah al-Hayawan Jilid 1 halaman 46 berbunyi, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Kaswaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam, di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia, dan dia memiliki jenggot yang putih, mereka menamainya dengan Syaikh al-Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Selain itu, salah satu kitab yang mengurai tentang fikih mazhab Syafi'i yakni kitab Hasyiah Al-Bujairimi Jilid 4 atau Tufah Al-Habib ala Asyar Al-Khatib juga pernah menyinggung soal ciri fisik dari putri duyung. Salah satu ciri yang disebutkan oleh kita karangan Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Syafi tersebut adalah memiliki rambut yang terurai panjang berwarna kecoklatan. Bana'at ar-Ru'um adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki kemaluan dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Demikian terjemahan dari kitab tersebut. Adapun persoalan klasifikasi putri duyung, apakah termasuk golongan manusia dan hewan? Imam Az-Zarqani dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani menyatakan putri duyung termasuk dalam kelompok hewan sehingga haram untuk dinikahi dan akan berkumpul menjadi debu bersama hewan lainnya di akhirat kelak. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.